Shalom teman-teman. Wah, kita ketemu lagi nih di ibadah online pada saat hari ini. Gimana? Masih semangat kan teman-teman semuanya? Tetap semangat ya, meskipun di tengah pandemi seperti ini teman-teman harus tetap bersyukur dan bersemangat. Jangan lupa untuk banyak berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan, dan jangan lupakan saat teduhnya teman-teman. Oke? Nah, sekarang sebelum kita memulai ibadah pada saat hari ini, mari kita semua menenangkan hati dan pikiran kita, membawa problema kita kepada Tuhan dan biarkan Tuhan yang menyelesaikan masalah kita. Biarlah kita berserah penuh kepada Tuhan Yesus dan biarkan Tuhan yang melawat kehidupan pribadi lepas pribadi kita. Mari kita angkat satu pujian, Roh-Mu yang hidup, yang selalu memenuhi kami, pribadi lepas pribadi kami Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu, Jiwaku tenang bersamamu.
ingatlah bahwa Tuhan sudah menyerahkan hidupnya di atas kayu salib untuk menebus dosa dan kesalahan kita, untuk menanggung semua beban-beban kita. Mari kita nyanyikan lagi lagu ini dengan lembut. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahku. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu. Mari sembah Tuhan, mari tinggikan nama-Nya. Haleluya, haleluya. Mari sembah Tuhan, mari tinggikan nama-Nya. Haleluya, haleluya. Mari sembah Tuhan, mari tinggikan nama-Nya. Roh-Mu Tuhan, Roh-Mu Tuhan yang hidup atas kami. Haleluya, 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 haleluya. Ya Rama Rama ya Shaka, ya Rama Rama ya Rama ya Rama ya Rama se. Kuria Rama ya Rama ya so. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami siap terima urapan-Mu hari ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Kami siap Tuhan Yesus. Kami siap Bapa untuk masuk lebih dalam lagi ke hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Kami siap Bapa untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Bimbing kami Bapa, ajar kami Tuhan, agar kami boleh siap menerima firman-Mu Bapa. Mari kita angkat satu pujian. Ku masuk ruang Maha Kudus. Mari kita persiapkan hati kita lebih dalam lagi Tuhan, agar kita menjadi tanah yang subur, yang siap menerima benih firman dari Tuhan, dan boleh tumbuh dan berbuah. Dan buah itu nanti akan boleh kita bagikan teman-teman. Dari buah itu kita boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Masuk ruang Maha Kudus dengan
Kita akan masuk di dalam pembacaan firman Tuhan. Sebelum itu saya mengajak kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur pada malam hari ini setiap kami anak-anak muda-Mu boleh sama-sama rindu mendengar, bahkan merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu, mengurapi setiap kami, agar apa yang kami baca, kami dengar, kami renungkan tidak akan berlalu begitu saja, tapi kami yakin dan percaya setiap firman yang kami dengar, kami baca, kami mengerti, kami memahami, dan kami akan menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya percaya setiap kita anak-anak muda sudah siap mendengar kebenaran firman Tuhan. Saya akan memberi tema kebenaran firman Tuhan kita di ibadah muda ini, yaitu menjadi pribadi yang berkualitas. Puji nama Tuhan, kita akan baca di dalam kitab Daniel, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-11. Kita akan baca di dalam kitab Daniel pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-11. Kita akan baca secara bersama-sama, 2, 3. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Kita akan baca sekali lagi. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Puji Tuhan, yang saya mau katakan bagi setiap kita anak-anak muda, apapun yang kita dengar, apapun berita yang kita mungkin dapatkan, itu sangat mempengaruhi hati kita. Itu sangat mempengaruhi tindakan kita. Nah, kalau kita baca di dalam kitab Daniel pasal 6, ayatnya yang ke-11, di sana kita akan melihat Daniel sementara diperhadapkan dengan kabar celaka. Daniel sedang mendengar kabar atau berita yang menakutkan. Mungkin hari-hari ini juga kita mengalami hal yang sama ya, teman-teman muda. Mungkin hari ini juga kita sedang mendengar berita-berita yang mungkin menakutkan. Berita-berita yang membuat kita menjadi lemah, yang membuat kita menjadi cemas. Kalau kita dengar berita melalui WA, melalui televisi, radio, apapun itu, kita dengar yang di sini terpapar, yang di sana meninggal. Kabar-kabar itu terkadang membuat hati kita itu menjadi cemas. Terkadang membuat hati kita itu menjadi gelisah. Tapi firman Tuhan pada malam hari ini datang kepada setiap kita, khususnya anak-anak muda GPI Elusai, bahwa ketika Daniel mendengar berita buruk, ketika Daniel mendengar berita celaka, apa tindakan Daniel? Saya sudah katakan tadi, setiap kita ketika kita mendengar berita, maka itu mempengaruhi apa yang kita lakukan, mempengaruhi hati kita. Ketika kita mendengar berita yang baik, ya, ketika kita mendengar berita-berita yang luar biasa, berita-berita tentang berkat, wow, hati kita mungkin melonjak kegirangan, hati kita mungkin bersuka cita. Tapi ketika yang datang adalah berita yang menakutkan, yang datang adalah berita kematian yang mengancam mungkin hidup kita, maka kita menjadi takut.
kita menjadi lemah. Tapi melalui firman Tuhan di malam hari ini, saya mau katakan kepada setiap kita, biarlah kita bangkit. Amin. Segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini, segala hal yang mencoba mengancam setiap pribadi kita, yang membuat kita menjadi lemah. Ingat, kita punya Tuhan yang luar biasa. Kalau kita lihat apa yang Daniel lakukan, apa yang Daniel kerjakan ketika hidupnya sedang diancam, ketika pribadinya sedang berada dalam kesesakan. Yang Daniel lakukan adalah mencari Tuhan, mencari hadirat Tuhan, berdoa dan memuji Allahnya. Wow, ini suatu tindakan yang luar biasa. Ini satu hal yang dahsyat. Kalau anak muda GPI Elusai ya melakukan hal seperti ini, wow, saya yakin dan percaya hidupmu pasti berkualitas, hidupmu pasti berdampak, engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Daniel melakukan hal yang sangat luar biasa. Dia tidak dipengaruhi oleh apapun, imannya tetap kokoh, imannya tetap teguh. Walaupun mungkin kabar yang dia dengar sedang mengancam dirinya, yaitu kabar celaka. Tapi lihat, ketika Daniel terus mencari Tuhan, bahkan Alkitab mencatat, Daniel mencari Tuhan bukan karena hanya dia memiliki masalah, bukan karena hanya dia ingin mau pertolongan Tuhan, tapi Alkitab mencatat yang kita baca tadi di pasal yang ke-6 ayat yang ke-11, Daniel melakukan itu sudah biasa, amin, setiap hari. Dan satu hari 3 kali dia memuji Tuhan, amin. Kalau kita anak-anak muda mencari Tuhan dengan sungguh, mengandalkan Tuhan dengan sungguh, maka percayalah hidup kita pasti diangkat oleh Tuhan. Ada banyak hal yang mungkin membuat kita menjadi lemah. Ada banyak hal yang mungkin membuat kita menjadi patah semangat. Sehingga kita tidak mau lagi bekerja keras. Kita tidak mau melihat sesuatu yang ada di depan kita, masa depan yang indah. Kita menjadi pribadi anak muda yang loyo, yang lemes mungkin. Tapi hari ini saya mau sampaikan bagi setiap kita, Daniel adalah pribadi, adalah seorang anak muda yang punya tekad yang kuat. Dia punya iman yang kokoh, apapun yang terjadi. Walaupun gak ada yang melihat dia, walaupun gak ada orang-orang yang mendukung dia, bahkan orang-orang yang ada di sekelilingnya, itu pun mau menjatuhkan dia. Tapi Daniel melihat Tuhan, amin. Daniel punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Daniel memiliki jam-jam doa. Daniel terus mencari Tuhan. Apakah hari-hari ini kita anak-anak muda mencari Tuhan? Apakah hari-hari ini kita anak muda terus berdoa? Apakah kita terus datang di hadirat Tuhan, berseru kepada Tuhan? Saya mau katakan bagi setiap kita, hari-hari ini bukan hari-hari yang baik. Ada banyak hal yang akan kita tempuh. Ada banyak hal yang akan kita lihat. Situasi-situasi yang menakutkan, hal-hal yang membuat kita cemas. Tapi ingat, kita punya Tuhan yang ajaib. Amin. Kita punya Allah yang luar biasa. Allah yang Daniel sembah adalah Allah yang dahsyat. Kalau Allah menolong Daniel, maka saya percaya Anda dan saya, kita semua anak-anak muda di GPI Elusai, kita juga ditolong oleh Tuhan. Amin. Kita juga memiliki masa depan yang luar biasa. Ketika Daniel menjadi berkat, ya. Kalau kita baca di ayatnya yang keempat,
Kita akan baca bersama-sama. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Saya baca sekali lagi, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Saya garis bawahi, mempunyai roh yang luar biasa. Amin. Biarlah setiap kita anak-anak muda di GPI Lusai memiliki roh yang luar biasa. Kenapa Daniel memiliki roh yang luar biasa? Kuncinya Daniel mencari Tuhan. Amin. Kuncinya Daniel datang bersekutu dengan Tuhan. Dan itulah yang membuat Daniel menjadi pribadi yang berkualitas. Menjadi pribadi yang berdampak. Dia tidak dipengaruhi oleh apapun. Walaupun orang di sekelilingnya tidak menyukai Daniel. Tapi lihat, Daniel tetap mencari Tuhan. Daniel tetap datang di hadirat Tuhan. Saya mau katakan bagi setiap kita anak-anak muda, mari setiap kita mempersiapkan kehidupan kita. Mulai dari sekarang, kita datang di hadirat Tuhan. Kita memiliki jam-jam doa dengan Tuhan. Jangan buang waktu kita dengan sia-sia. Jangan melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Jangan izinkan sesuatu yang najis merusak hati kita. Tapi belajarlah kita seperti Daniel yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Apapun yang terjadi, dia tetap mau percaya kepada Allahnya. Saya percaya kalau kita anak-anak muda di GPI Elusa ini melakukan hal yang demikian, sungguh-sungguh percaya, mencari Tuhan, memuji Tuhan, maka yakinlah masa depanmu, masa depan setiap pribadi kita ada di dalam rancangan Tuhan. Karena Tuhan punya masa depan yang terbaik, masa depan yang indah bagi setiap kita. Oleh sebab itu saya mau katakan bagi setiap kita, mari setiap kita anak-anak muda, milikilah iman yang teguh, milikilah kepercayaan yang kokoh terhadap Tuhan. Bahwa sungguh Tuhan itu tidak pernah meninggalkan setiap pribadi kita. Puji nama Tuhan, firman Tuhan tidak akan saya panjangkan. Saya rindu berdoa bagi setiap kita anak-anak muda, kita satu dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan kalau malam hari ini kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan, kami boleh mendengar berita surga, berita yang membangkitkan iman kami, berita yang menguatkan kami. Kami percaya kami generasi muda GPI Elusai siap menjadi berkat, menjadi pribadi yang berkualitas. Karena kami percaya hidup kami ada dalam tangan Tuhan. Dan ajar setiap kami untuk terus berjalan dalam pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu. Agar kami dapat mencapai hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang ajaib. Dan kami akan berkemenangan. Dan kami melihat Tuhan akan mengangkat hidup kami. Kami percaya Tuhan beserta selalu dengan setiap pribadi kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Sampai lagi kita berjumpa di dalam ibadah youth selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.